Samba adalah nama tokoh dalam wiracarita Mahabharata. Ia adalah seorang kesatria terkemuka dari Wangsa Yadawa yang merupakan putra dari Krishna dan Dewi Jambawati. Samba dikenal pula dengan nama Wisnubrata. Ia mempunyai adik kandung bernama Gunadewa yang berwujud kera. Samba juga memiliki 6 orang saudara lain ibu, yaitu Saranadewa berwujud raksasa, Partadewa dan Dewi Titisari atau Sitisari dari permaisuri Dewi Rukmini, Arya Setyaka dari permaisuri Dewi Setyabhoma, Sitija dan Dewi Sitisundari dari permaisuri Dewi Pertiwi. Samba tinggal di kesatrian Paranggaruda. Ia berparas cakap dan sangat tampan, memiliki perwatakan galak, pandai bicara, cerdik, congkak, agak pengecut, dan selalu ingin enaknya sendiri. Dalam kitab Mahabharata menceritakan kisah kelahiran Samba. Jambawati merasa kurang bahagia karena ia merasa hanya ia yang belum memberikan anak bagi Krishna, sementara istri-istri Krishna yang lain diberkati dengan banyak anak. Ia meminta solusi pada Krishna dan ingin diberikan seorang putra yang tampan seperti Pradyumna, putra pertama dari istri tertua Krishna, yaitu Rukmini. Kemudian Krishna pergi ke pertapaan Resi Upamanyu di Himalaya dan bertapa di sana. Ia bertapa selama 6 bulan dalam berbagai sikap. Awalnya dengan memegang sebuah tengkorak dan tongkat, kemudian berdiri di atas satu kaki pada bulan berikutnya dan hanya minum air. Di bulan ketiga, ia bertapa dengan berdiri di jari-jari kaki dan tanpa makan minum. Dikarenakan senang dengan pertapaan Krishna, Siwa akhirnya muncul di hadapan Krishna sebagai Samba Ardana Riswara, menanyakan anugerah yang diinginkannya. Krishna kemudian meminta seorang putra dari Jambawati dan permintaan itu dikabulkan. Samba jatuh cinta pada putri Duryudana yang bernama Laksmana dari kalangan dinasti Kuru atau Kurawa. Untuk menentukan calon suami bagi putrinya, maka Duryudana menyelenggarakan sebuah sayembara. Daripada mengikuti sayembara, Samba memutuskan untuk menculik Laksmana. Setelah penculikan itu diketahui, para Kurawa merasa marah. Kemudian para kesatria tangguh dikerahkan, di antaranya Karna, Bhisma, Drona. Para Kurawa berhasil menangkap Samba, lalu Samba dipenjarakan. Sementara itu, para Yadawa bersiap-siap menyerang para Kurawa. Karena para Yadawa dan para Kurawa memiliki hubungan kerabat, maka Baladewa
salah satu pemimpin para Yadawa memilih untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai dan secara kekeluargaan. Akhirnya, Baladewa pergi ke Hastinapura, pusat pemerintahan para Kurawa, agar Samba dibebaskan. Di Hastinapura, Baladewa disambut para Kurawa. Baladewa berkata bahwa Raja Ugrasena, raja para Yadawa di Mathura, meminta agar Samba dibebaskan. Permintaan itu ditolak oleh para Kurawa. Mereka berkata bahwa para Yadawa berasal dari golongan yang lebih rendah dan tidak pantas memerintah para Kurawa bagaikan pelayan memerintah majikannya. Hal itu membuat Baladewa marah. Dengan menggunakan senjata bajak yang selalu dibawanya, ia mengungkit pondasi kota Hastinapura untuk melemparkannya ke sungai Gangga. Setelah menyadari kotanya akan ditenggelamkan, para Kurawa segera meminta maaf kepada Baladewa. Kemudian Baladewa meletakkan kota Hastinapura di posisi semula, namun agak miring. Akhirnya Samba dibebaskan dan pernikahannya dengan Laksmana direstui. Duryudana juga memberikan 60.000 gajah, 1 laksa dan 1.200 kuda, 60.000 kereta dan 1.000 pelayan wanita. Dalam kitab Mosalaparwa diceritakan bahwa para resi mengunjungi kerajaan Dwaraka, kerajaan para Yadawa. Para resi itu diyakini Narada, Kanwa, dan Wismawitra. Beberapa kesatria berencana mengolok-ngolok para Brahmana tersebut. Samba dihias hingga menyerupai wanita hamil, lalu diarak keliling kota. Saat sampai di hadapan para resi, seorang pemuda berkata bahwa yang diarak tersebut adalah istri sang Babru yang sedang hamil tua. Akhirnya mereka bertanya, apakah bayi yang dilahirkan tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dengan kesaktiannya, para resi tahu bahwa yang diarak tersebut bukanlah istri Babru, melainkan Samba putra Kresna. Kemudian mereka berkata bahwa sang Samba akan mengeluarkan sebuah senjata besi dari perutnya. Senjata tersebut akan menghancurkan kaum Yadawa. Setelah berkata demikian, para resi pun pergi. Beberapa hari kemudian, Samba mengeluarkan senjata besi dari perutnya. Dibutuhkan usaha keras agar senjata tersebut hancur menjadi debu. Debu tersebut dibuang ke samudra. Namun anehnya, debu tersebut hanyut di tepi pantai dan tumbuh menjadi semacam rumput laut yang tajam. Beberapa waktu kemudian, di tempat yang dekat dengan tempat di mana rumput tersebut tumbuh, kaum Yadawa mengadakan pesta. Dalam pesta tersebut,
mereka minum minuman keras. Hal ini mengakibatkan mereka mabuk dan berkelahi satu sama lain. Dalam perkelahian tersebut, para putra Kresna tewas, termasuk Samba. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, matur suwun.